kacamata 5 kacamata. Muafak lil mumtahin. Gemuk banget kelihatannya. Cepat masih tak sholat di sini. Aku memang ngaji soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qa'il innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyya wa rasulah Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wal ulama warasatul anbiya. Allahumma ja'al lana amrana hadatil ulama ghaliba wa faraja wa makhraja. Amma ba'du. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalal al khairi bi tiba amradatillah wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al alsinatana amiratan bi dzikrika wa qulubana bi khasyyatika wa asrarana bi ta'atika wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita semua diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Ummul Barahin yang sempat belum terselesaikan sejak selesai bulan Ramadan, karena memang kitab ini tidak bisa sebenarnya dijadikan pengajian, istilahnya itu pengajian bulanan kayak ketika bulan puasa kebanyakan mengkaji kitab yang kecil-kecil dan mudah. Tapi kalau kitab Ummul Barahin ini sangat dirasa tidak cukup ya kalau dibaca cepat kemudian tidak dijelaskan secara mendetail, apalagi pembahasan mengenai pembahasan yang ada di dalam kitab tersebut adalah pembahasan yang sangat fundamental. Jadi tidak cukup dijelaskan atau dibacakan sekilas namun tidak dirincikan penjelasannya sehingga kita bisa memahaminya dengan betul. Oleh karena dan permintaan beberapa teman juga untuk melanjutkan kembali pengajian ini agar untuk diteruskan hingga khatam. Ya semoga dengan kita memulainya pengajian ini kita bisa terus istiqomah melanjutkan sampai khatam. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita membahas tentang sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat salbiyah, yang mana jumlahnya
ada 6, ada 5, tambahan 1 menjadi 6, yaitu sifat nafsiyah, yaitu al-wujud. Dan kita sudah membahas 4 sifat sebelumnya. Terakhir juga kita membahas tentang sifat al-wahdaniyah. Mengulang kembali pembahasan tentang al-wahdaniyah ini. Kata-kata al-wahdaniyah, jadi sifat diantara sifat Tuhan yang salbiyah. Artinya salbiyah di sini artinya maknanya itu tidak wujudi. Ada beberapa sifat, pembagian klasifikasi sifat Tuhan yang wajib itu ada namanya salbiyah, ada namanya ma'ani. Ma'ani ini disebut dengan sifat yang wujudiyah. Kalau salbiyah itu sifat yang dinamakan dengan sifat adamiyah. Kenapa diartikan dengan sifat adamiyah? Karena hakikatnya itu sebenarnya bukan sifat. Sifat salbiyah itu sebenarnya bukan sifat yang memberikan makna lebih. Artinya kalau dalam definisi mutakalim itu sifat yang sekiranya bisa dilihat oleh mata gitu. Misalkan sedangkan ma'ani itu sifat yang dapat dilihat, haitsu yumkin ayyura. Jadi sesuatu yang mungkin bisa dilihat lah wujudnya. Misalkan ada seseorang yang berilmu, kita bisa melihat sifat ilmu itu yang ada pada diri seseorang tersebut. Nah, ini namanya sifatnya itu sifatnya itu wujudiyah. Artinya dia eksis, ada di alam luar, fil kharij. Kalau sifat salbiyah itu tidak ada wujudnya, maka disebut sifat adamiyah. Selain itu juga disebut dengan salbiyah disebut dengan sifat adamiyah karena setiap definisi dari kata salbiyah itu pasti diawali dengan adam. Misalkan seperti sifat al-qidam. Definisinya apa? Adamul awwaliyah lil wujud lidzatillah. Sifat qidam adalah adamul awwaliyah, tidak ada keberawalan bagi zat Tuhan. Jadi tidak ada awalnya. Jadi definisinya adamu. Begitu juga al-baqa, adamul akhiriyah lidzatillah. Tidak ada keberakhiran pada zat Tuhan. Jadi itulah disebut dengan sifat adamnya. Karena sebenarnya tidak memberikan makna lebih. Misalkan dan juga contoh lain misalkan Zaid itu tidak pintar. Artinya tidak pintar. Kata-kata tidak pintar itu tidak memberikan makna tambahan. Artinya menafikan sesuatu. Maka itu disebut dengan maka disebut dengan adamiyah. Kenapa? Karena demikian tadi. Jadi sifat salbiyah termasuk adalah sifat yang adamiyah. Oleh karena itu dia tidak disifati dengan qadim atau azali ya. Kalau sifat ma'ani itu disifati dengan qadim. Maka definisi sifat ma'ani diantaranya al-qudrah ya. Al-qudrah itu sifatun qadimatun. Qadimatun. Di situ ada kata-kata qadimah. Kenapa dia disifati qadimah? Karena boleh ya. Kalau ma'ani itu boleh disifati dengan sifat qadim, sedangkan sifat salbiyah itu tidak bisa disifati dengan, karena memang artinya itu tidak ada, artinya dia adamiyah, tidak bisa menurut ungkapan mutakalim itu la yura, haitsu la yura sifatuhu. Kemudian al-wahdaniyah. Jadi kata-kata al-wahdaniyah sudah ada ya yang bersifat bukan ya nisbah ya, wahdani. Artinya di situ bermakna lil mubalaghah. Seperti kita katakan ketika kita ingin menisbatkan mengatakan sesuatu yang berlebihan, misalkan orang itu memiliki rambut yang lebat, yang sangat lebat, maka kita katakan sya'rani. Kita tambahkan ya lil mubalaghah di situ.
Nah, ya di sini bukan artinya nisbah ya. Wahdaniyah itu artinya ya-nya itu bersifat mubalaghah, litabligh. Jadi yang maha, yang benar-benar maha esa, wahdaniyah. Kemudian kemarin juga kita sempat membahas tentang pembagian beberapa macam al-wahdaniyah ya. Al-wahdaniyah kita tahu sendiri bahwa wahdaniyah itu terbagi menjadi 5, menafikan 5 hal yang mana disebut dengan al-kam, al-kumum, al-khamsah, al-kam al-muttasil fi dzat wa fi sifat, kemudian al-kam al-munfasil fi dzat wa sifat, terakhir al-kam al-munfasil fil af'al. Artinya al-kam itu artinya keberbilangan at-ta'addud. Al-kam fi dzat, al-wahdaniyah. Jadi Allah memiliki sifat wahdaniyah, esa di dalam apa? Di dalam zatnya. Baik zatnya itu hal tatarakab min ajza. Jadi zatnya Tuhan itu kalau misalkan tidak memiliki sifat wahdaniyah, berarti zatnya itu kemungkinan bisa terbagi menjadi berbagai macam. Dan itu mustahil ya, mustahil. Karena kalau seandainya terbagi, misalkan zat Tuhan itu berbagai macam, kumpulan dari beberapa bagian, tarakab min ajza. Ada kalanya yang beberapa bagian itu, apakah dia itu menjadi Tuhan? Misalkan beberapa bagian itu, apakah dia memiliki sifat ketuhanan? Karena tidak mungkin semuanya memiliki sifat Tuhan. Kalau seperti itu, berarti Tuhan itu banyak. Nah, ini mustahil. Berarti dia tidak mungkin tatarakab min ajza, tidak mungkin dia terangkum atau terdiri dari beberapa bagian, ya. Itu artinya menafikan al-kam fi dzat. Tidak. Kalau seandainya semua bagian-bagian itu bergabung menjadi satu, kemudian menjadi Tuhan, menjadi zat Tuhan, itu mustahil juga. Kenapa? Karena itu bisa diibaratkan seperti jism. Tidak mungkin. Jadi Tuhan itu bukan laisa jismin. Tuhan itu bukan seperti jism, karena jism itu yatarakab min ajza. Jadi terbantahkanlah kalau bahwasanya Tuhan itu zat Tuhan itu ada banyak ya, ada banyak dalam dirinya, artinya terpecah-pecah, tidak mungkin. Itu wahdatud dzat, itu al-wahdaniyah fi dzat, yang menafikan kam al-muttasil. Kemudian adapun yang kam munfasil dalam zat, itu ketika kita menemukan zat yang sama seperti Tuhan, yang serupa dengan Tuhan, tidak ada dalam luar. Maksudnya la yujadu afroduhu, afrodnya Tuhan. Kalau dalam ilmu mantik itu kita kenal namanya setiap sesuatu itu yang kulli, atau yang sesuatu yang segala sesuatu itu pasti ada ajzanya, ada afrodnya. Misalkan manusia itu ada banyak afrodnya, Zaid, Umar, Abu Bakar, dan lain-lain. Itu kan sama dalam esensinya sebagai manusia. Zaid adalah manusia, Umar adalah manusia. Tuhan tidak seperti itu. Di alam luar atau di kenyataannya tidak ada zat Tuhan yang lain gitu. Jadi zat Tuhan yang ada itu hanya satu, yang esa. Itu disebut dengan kam al-munfasil. Kenapa munfasil? Karena menafikan keberbilangan yang berada di alam luar, yang berada terpisah di alam luar. Jadi itu yang dimaksud dengan al-kam munfasil. Kemudian ada juga al-kam al-muttasil fi sifat. Al-kam muttasil fi sifat juga wahdaniyah ini menafikan keberbilangan dalam sifat. Artinya tidak ada dalam satu jenis sifat ada dua sifat gitu. Misalkan kudratullah, kekuasaan Tuhan itu tidak terlahir darinya dua sifat. Kudrah ini kudrah dua kudrah. Karena kalau seandainya dua, tidak mungkin terjadi. Karena ada karena prinsipnya la yumkin ayu athira fi atharin wahid an muathirain. Tidak mungkin dalam satu penyebab itu ada
disebabkan oleh dua yang menyebabkan, dua yang memberikan faktor, tidak mungkin. Satu sebab pasti oleh karena satu orang. Boleh jadi beberapa sebab tetapi satu orang. Tidak mungkin dalam satu objek pengaruh gitu dipengaruhi oleh dua orang. Tidak ada dalam ilmu logika, tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau seandainya dua kudroh dalam satu jenis ya, kudroh saja gitu, ada dua, itu kemungkinan nanti akan merambat kepada tasalsul yang tidak ada hentinya. Nanti kita akan jelaskan apa itu tasalsul. Kemudian al-wahdaniyah kemudian itu al-kam muttasil dalam sifat. Ada al-kam al-munfasil dalam sifat. Itu seperti menafikan keberbilangan yang ada di luar selain sifat Tuhan. Misalkan Allah memiliki sifat kudroh. Tidak ada yang memiliki sifat kudroh seperti Tuhan selain darinya. Misalkan Tuhan itu yang hanya Ia yang mampu menghidupkan orang yang mati atau yang mematikan orang yang hidup. Tidak ada yang memiliki sifat seperti itu yang berada di luar sana selain zat Tuhan. Itu yang dimaksud dengan al-kam munfasil fi sifat. Kemudian al-kam munfasil fil af'al. Terakhir ya, al-kam munfasil fil af'al. Jadi maksud al-kam munfasil fil af'al ini menafikan segala hal perbuatan yang ada yang bisa memberikan dampak terhadap sesuatu, itu tidak memiliki asar kecuali perbuatan Tuhan itu sendiri. Jadi misalkan melakukan semua perbuatan manusia, kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin meninggalkan sesuatu dan seterusnya, itu semua adalah min af'alillah. Jadi dengan al-kam munfasil ini bisa menolak argumentasi dari Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itulah adalah karena berasal dari hamba itu sendiri, tidak ada intervensi Tuhan. Jadi dengan kita memahami al-kam al-munfasil fil af'al, kita akan menafikan argumen Mu'tazilah tersebut bahwa hamba itu tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri, tetapi melainkan karena ada berbarengan dengan kehendak Tuhan dan kudrah Tuhan. Jadi ini yang harus dipahami, sehingga kita ketika ada syubhat yang lain, kita bisa memberikan jawaban terhadap syubhat tadi. Nah, kemudian cuma munfasil doang Mas. Iya, munfasil. Karena kalau seandainya mutasil berarti kan perbuatan Tuhan itu kita menafikan banyaknya perbuatan Tuhan. Itu tidak mungkin kan? Karena perbuatan itu sangat banyak yang tidak terhitung. Tuhan yang memberikan kita makan, Tuhan yang mengenyangkan kita, Tuhan yang dan seterusnya ya. Semua perbuatan yang ada kita beraktivitas semua karena kehendak Tuhan dan karena memang itu perbuatan dari Tuhan. Jadi kita menafikan, maka al-kam mutasil dalam fil af'al itu tidak ada. Yang ada hanya kam munfasil, menafikan yang di luar itu. Yang di luar itu artinya semua orang tidak bisa memberikan dampak terhadap sesuatu kecuali karena memang itu kehendak dari Tuhan, dari Allah SWT. Kemudian dalil wahdaniyah ya. Dalil wahdaniyah. Tadi kita sudah menjelaskan sedikit rincian dari wahdaniyah. Sekarang dalilnya. Dari mana argumentasi tentang sifat wahdaniyah itu? Jadi argumentasi dari sifat wahdaniyah itu dalilnya ada dua. Imma minan naqli wa imma minal aqli. Pertama yang dari akal ya. Yang dari minal aqli, kalau kita berasumsi kalau seandainya Tuhan itu banyak, lau ta'addadal ilah,
ka'ayyakuna hunaka ilahan, seperti kalau kita berasumsi bahwa Tuhan itu ada banyak gitu, atau ada dua Tuhan gitu. Tentu saja lama wujida syai'un minal alam, tidak mungkin alam ini akan ada maujud. Jadi mukadimahnya, jadi kalau dalam memantik itu lau ta'addadatil ilah aliha lama wujida syai'un minal alam. Ini kalau dalam ilmu mantik itu menggunakan kias istisnai. Kias istisnai itu kias atau analogi yang menggunakan kata-kata pengecualian. Maka kata-kata istisnai, pengecualian, yang artinya menggunakan kata-kata lakin, walakin. Misalkan Zaid Zaid itu dia orang yang baik jika dia memuliakan saya. Tetapi dia tidak memuliakan saya, berarti dia tidak baik. Nah, berarti ada kata-kata tetapi. Namanya tetapi di situ namanya kias istisnai. Argumen yang di awal digunakan kata walakin biasanya gitu. Nah, kalau seandainya Tuhan itu banyak, kata para mutakalimin, lau ta'addatil ilah aliha lama wujida syai'un minal alam, tentu saja alam ini tidak akan ada, tidak akan maujud gitu, tidak akan wujud. Walakinna adamul wujudi syai'in minal alam batilun. Jadi tetapi alam ini ada ya, tetapi alam ini kita lihat sendiri, musyahadah. Dalilnya ada apa? Bil musyahadah. Kita lihat bahwa alam ini ada, berarti malzum lazimnya itu batal. Lazimnya itu apa? Bahwa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan itu batal. Tidak ada dua wujud Tuhan itu menjadi batal gitu. Lazimnya itu kan. Berarti dua Tuhan itu menjadi batal. Jadi konklusinya seperti itu. 5 fima ada ilaihi minat ta'adud batilun. Wa idza batala ta'adud, kalau keberbilangan itu sudah menjadi batal, tidak mungkin, mustahil, berarti Tuhan itu sudah pasti wahdaniyah, esa di dalam. Jadi itu di antara dalil argumentasi para mutakalimin tentang wujud Tuhan. Sebenarnya ada banyak membuktikan bahwa keberadaan bahwa Tuhan itu satu ya, esa, tidak mungkin dua, karena atau lebih dua atau lebih. Kemudian dalam Al-Qur'an jelas dijelaskan bahwasanya laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di fis samawati wal ardi, di alam ini ada banyak Tuhan kecuali illallah la fasadata, selain Allah maka pasti akan rusak. Jadi dari sini orang menjelaskan bahwa kalau seandainya ada banyak Tuhan, berarti alam ini tidak akan ada dan akan rusak. Ya. Dari sini, dari ayat ini ada yang disebut dengan burhanu tamanu wa tawarud. Burhan tamanu wa tawarud, argumentasi yang bersifat saling menolak, dan tawarud bisa diartikan mungkin kesamaan ya. Menolak kesamaan dan menolak perbedaan. Maksudnya gimana? Yang disebut dengan tawarud itu kesamaan ya, kesamaan. Misalkan kalau kita berasumsi Tuhan itu ada banyak ya, ada lebih dari 2, lebih dari 3 dan seterusnya, atau 2 sajalah. Yang pasti kalau lebih udah 2 saja udah lebih, pasti setelahnya batal kan. Kalau Tuhan itu ada 2 sekarang. Ketika dia ingin mewujudkan alam atau alam semesta, bagaimana dia mewujudkan alam semesta itu? Kita akan bertanya kan, bagaimana alam semesta itu wujud kalau Tuhan itu 2? Tidak mungkin dalam kaidah berpikir, tidak mungkin dikatakan la ijtima'a baina fi atharin wahid mu'athirain. Tidak mungkin 2 yang memberikan efek tetap dalam satu efek, tidak mungkin terjadi. Yang menciptakan alam itu yaitu fi atharin wahid, yaitu dalam satu athar disebabkan oleh 2 mu'athir, tidak mungkin, mustahil.
kalau dia sama, kalau dia ada ya tafiqo. Nah ini yang pertama batal sudah kalau seandainya ditemukan dua secara bersamaan dia membuat menciptakan, misalkan seperti kita bikin kipas. misalkan bikin Kipas. kipas atau apalah, nggak mungkin bisa dalam satu asar, semua pasti berbeda asarnya, masing-masing memiliki asar yang berbeda, tapi dalam satu asar tidak mungkin dua orang yang melakukannya. Nah, seperti itulah. Jadi kemudian kalau itu yang secara bersamaan ya, ini berapa menit? Cara lihat menitan di mana sih? Itu yang 25. Bersamaan. Kalau bersamaan zat dalam menciptakan alam semesta. Jadi sudah ternafikanlah bahwasanya seandainya ada dua Tuhan menciptakan alam semesta secara bersamaan, karena la ijtima'a mu'atsarin fi atsarin wahid, itu kaidahnya. Kemudian kalau seandainya dia kedua Tuhan tadi menciptakan alam itu secara berurutan. Nah, secara berurutan kan gimana, nggak bisa nggak? Secara kalau kita pikirkan, menurut sampean gimana? Bisa nggak menciptakan alam semesta tapi secara berurutan oleh dua Tuhan? Berarti gantian ya? Ya nggak bisa. Nanti yang kedua mungkin bisa merubah yang pertama. Bisa, boleh jadi. Tapi sebenarnya bukan gitu. Tadi Gitu ya. kalau seandainya yang satu sudah menciptakan, misalkan ini Tuhan yang satu sudah menciptakan alam semesta ini, kemudian datang Tuhan setelahnya menciptakan alam semesta itu akan terjadi tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah hasil, dan itu tidak berlaku bagi Tuhan ya, melakukan sesuatu yang sudah ada itu sia-sia gitu, tahsilul hasil. Masa mau menciptakan alam semesta yang sudah ada kemudian diciptakan lagi, itu akan, meskipun itu berbeda bentuk, meskipun berbeda bentuk dan lain-lain, karena itu esensinya sama, alam semesta. Menciptakan ini kita bukan berbeda ya kan, karena memang alam semesta ini kan wujudnya hanya ini saja gitu kan, enggak berbeda. Kayak kipas angin, sampai pengen gawe kipas angin nih. Bentuknya berarti ini. Bukan alam semesta jadinya, bukan alam semesta yang sama berarti kan fi ghairi asarin wahid. Oh iya benar. Iya kan, berbeda dalam asar yang sama. Iya, betul. Tapi ini dalam asar yang sama, maksudnya satu asar saja. Nggak mungkin. Jadi kalau dia secara berurutan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena akan terjadi tahsilul hasil. Kemudian yang ketiga, tadi kan kalau berurutan ya. Sekarang kalau gimana yang satu sekarang begini, yang satu menciptakan alam semesta bagian barat gitu, setengahnya bagian timur. Kayak misalkan kita berdua nih mau masak, inti buat yang ini nasi sayur, sehingga jadilah makanan yang enak gitu kan. Kira-kira kita pantas nggak dibilang koki yang handal? Nggak mungkin. Masih membutuhkan yang lain. Itulah seperti itu Tuhan. Kalau seandainya sama Tuhan kedua Tuhan ini memberikan, yang satu memberikan efek Tuhan, artinya lazimal ajzu minhuma. Jadi pasti kelemahan itu ada di antara keduanya. Karena kenapa? Karena tidak bisa mewujudkan satu alam itu, karena membutuhkan yang lain. Berarti yang sifat Tuhan itu tidak bisa ditemukan dalam sifat ajaz, itu tidak mungkin ada pada Tuhan ya. Jadi ini yang disebut dengan tawarud ya, tawarud. Saling meskipun sama tetapi tertolak dia. Jadi itu disebut dengan burhanut tawarud. Kemudian bagaimana sekarang tamanu, saling berbeda. Tidak mungkin ya, ini sudah jelas. Kalau yang berbeda sangat-sangat jelas sekali itu. Misalkan Tuhan yang satu, Tuhan A misalkan ingin menciptakan alam semesta, yang satu gak mau menciptakan, malah meniadakan edamu. Nah ini sudah kontradiktif, tidak akan terjadi alam semesta ini, ya kan? Yang satu Tuhan ingin berbeda, yang Tuhan lain juga yang berbeda. Sama seperti ini tadi, yang itu mau merubah ini, yang nggak satu jadinya alamnya. Berarti itu tadi masuknya yang bukan tawarud apa? Nah, tamanu. Jadi nggak mungkin terjadi kalau mereka berbeda, yang satu sama seperti kita analogikan ya, bukan analogikan, kita walillahi matsalul a'la. Kalau para syekh itu biasanya mengatakan walillahi matsalul a'la.
Jadi Tuhan mencontohkan kepada Tuhan tuh walillahi masalul a'la, tidak sangat sangat tinggi lah mencontohkan Tuhan itu sangat. Misalkan kita contohkan dengan contoh lain dalam sebuah mobil, misalkan mobil atau pesawat atau dan lain-lain, tidak mungkin ada dua pilot ya, tidak mungkin ada dua pengemudi di situ, kemudi yang bisa mengemudi itu pasti satu, karena kalau seandainya dua, kalau ini yang belok ke kiri, yang satu belok ke kanan, maka tidak akan terjadi yang namanya tidak akan jalan yang namanya mobil itu. Jadi begitulah juga alam semesta, tidak akan terjadi sehingga terjadi seperti ini dengan penuh keberaturannya, dengan nizam yang sangat rapi ya. Di antara dalil Tuhan itu ya, adanya Tuhan tuh nizam. Tuhan nizamul alam. Jadi alam itu sangat teratur, sangat bersistem gitu. Pasti nggak mungkin dengan sistematis yang seperti ini yang ada dalam alam ini, pasti ada yang menciptakan. Jadi itu namanya burhanun nizamul alam. Jadi dalil keberaturan alam semesta. Sama seperti kita yang membuat rumah ini, mendesain rumah ini, pasti dengan sedemikian bagus pasti ada yang mendesain kan, nggak mungkin dia ada dengan sendirinya. Karena kalau kayak gitu ada namanya tarjih bila murajih, nggak mungkin. Sesuatu yang mungkin, karena alam ini adalah yang mungkin ya. Mungkin itu artinya dia mungkinul ada, mungkinul wujud. Boleh jadi tidak ada, boleh jadi ada. Dan yang mengunggulkan dia ada itu siapa? Pasti ada yang mengunggulkan. Namanya murajih. Nah, berarti Tuhan yang mengunggulkan. Ada. Atau dia tidak ada. Berarti ada yang tidak mengunggulkan untuk tidak ada. Kemudian itu kalau berbeda ya. Sekarang kalau yang tamanu cuma jenisnya satu doang. Ada yang lagi. Ada 3 juga. Kalau seandainya yang tadi kan berbeda nih, Tuhan yang satu biarlah dia yang menciptakan, yang satunya tidak menciptakan, misalkan tugasnya tidak menciptakan, berarti yang terlaksana hanya kehendak satu saja gitu, yang lain, yang keinginan satunya tidak terlaksana gitu. Jadi di situ ada taarud gitu, tidak mungkin lah yang satu kehendak yang satu tidak terlaksana, yang satu terlaksana. Nah, itu tidak mungkin, karena keduanya sama-sama Tuhan gitu. Yang satu keinginannya tidak terpenuhi, yang satu terpenuhi. Tidak mungkin lah dia bisa mampu menciptakan alam, yang satu tidak bisa, keinginannya untuk menciptakan itu tidak ada gitu, tidak mungkin. Ada tapi tidak terwujud. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin. Itu namanya tamanu. Jadi ada 2 saja sebenarnya, ada 2. Yang satu 3 tadi kan, kalau seandainya sama tidak mungkin fi asarin wahid. Kemudian kalau seandainya sama juga secara tartib tidak mungkin, karena kan tahsilul hasil. Kalau seandainya sama tetapi yang satu bagian yang lain itu yalzamul ajzu minhuma. Nah, dari sinilah terambil dari firman Allah SWT yang mengatakan laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Jadi kira-kira paham ya maksud ayat tadi itu, ayat Al-Quran tadi itu. Yang mau tanya silakan ditulis. Iya, mau tanya. Jawabnya pertanyaannya besok aja mungkin, apa gimana? Ya bisa di inbox aja nanti. Ya, di inbox. Apa lagi? Nah, itulah sekilas penjelasan tentang al-wahdaniyah. Jadi al-wahdaniyah ini sifat yang kalau kita memahami dengan betul, kita bisa bertauhid dengan sehakikat-hakikatnya tauhid. Karena semua yang ada tadi seperti kita mengetahui bahwa al-kamu fasil fil af'al, menafikan segala perbuatan yang di luar sana yang ada sekarang ini adalah tidak ada yang bisa memberikan dampak kecuali dari Tuhan itu sendiri. Sinkronisasi sama yang kemarin Mas, yang pengertian Ibnu Taimiyah. Oh iya, itu lupa saya jelasin. Melanjutkan penjelasan tentang kemarin juga ya, yang lalu itu, bahwa inilah pembagian yang tadi itu pembagian
Al-Wahdaniyah ya, Al-Wahdaniyah versi tauhid versi Ahlussunnah. Sedangkan oleh siapa? Salafiyah dan Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab dan seterusnya, itu tidak seperti itu pembagian tauhid versi mereka. Mereka membagi tauhid menjadi 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mereka mengatakan rububiyah itu artinya meyakini Tuhan, bahwa yang menciptakan manusia itulah Tuhan, yang menciptakan loh ya, Rabbun, yang mengatur, yang merawat. Dari kata rububiyah, kita mengesahkan Tuhan dalam hal yang memberi, yang merawat, yang menciptakan dan yang mematikan, itu kita mengesahkan Tuhan, hanya Tuhan saja gitu. Dan ini kata mereka, semua para kaum musyrikin, kaum kufar musyrikin Quraisy, itu mereka beriman, mengimani hal itu, mengimani tauhid rububiyah. Hanya saja mereka tidak mengimani tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa? Mengesahkan Tuhan di dalam hal beribadah. Jadi ibadah hanya fokus pada Tuhan saja gitu, tidak menyembah hal yang lain. Nah, ini yang kata mereka, ini yang tidak dimiliki oleh kaum musyrikin dan kaum kufur jahiliyah. Dan para jahiliyah itu mempercayai bahwa memang yang menciptakan alam semesta memang Tuhan sebenarnya. Tapi Tuhan versi mereka berbeda dengan Tuhan yang diimani oleh orang Islam ya. Kemudian ada juga tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat itu mereka mempercayai bahwa sifat-sifat Tuhan, zat Tuhan itu seperti apa adanya. Artinya mereka mentajsimkan Tuhan. Misalkan Tuhan memiliki yadun gitu. Yadun la ya ghairu yadi ghairihi misalkan. Tuhan itu memiliki tangan, ya tangan, tetapi tangan tidak seperti tangan yang lain. Jadi mereka menafikan takwilan dan menafikan orang-orang yang menafsirkan hal sifat-sifat itu dengan yang lain gitu. Jadi mereka menzohirkan makna itu, dan zohir itu bukan menzohirkan itu bukan berarti dia mentafwidkan ya, beda. Nanti ada pemahaman tafwid dengan yang dipahami oleh para Ibnu Taimiyah, itu berbeda. Nah, tauhid rububiyah, bagaimana kita membuktikan kebatilan tauhid rububiyah itu? Dari banyak sekali argumen yang bisa membuktikan itu. Jadi berapa menit? Ini masih 38. Jadi tauhid rububiyah, yang asma wa sifat belum paham, Mas. Asma wa sifat. Tadi. Jadi asma wa sifat itu, ini saya bacakan definisinya ya. Tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an sesuai dengan arti literalnya. Jadi tidak mengartikan. Iya, mujassimah. Jadi misalkan tangan Tuhan ya tangan Tuhan, cuma tangan yang tidak seperti tangan yang lain. Kalau seperti itu kan sama dengan sama mentajsimkan Tuhan itu. Sama seperti kita mengatakan begini, kamu itu seperti meja. Tapi maaf ya, seperti hewan, misalkan seperti apa? Seperti kucing. Kamu seperti kucing, tapi bukan seperti kucing yang ada ini. Merasa terhina nggak? Iya. Merasa terhina. Karena mindset kita itu gambaran kucing ya. Iya, kucingnya seperti itu. Gak mungkin kucing yang lain itu, gimana kucing yang lain? Sama seperti mengatakan bahwa tangan Tuhan. Tuhan itu memiliki tangan. Tangan yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam semua itu pasti bukan tangan yang bersifat kalau secara literalnya itu ya tangan tersusun dan lain-lain, tidak beda dengan manhaj tafwid ya. Kalau tafwid misalkan begini, kita menetapkan adanya sifat tangan itu di dalam Al-Qur'an, kita menetapkan, cuma maknanya kita lepas, tidak tahu apa arti tangan itu gitu. Jadi dia melemparkan tafwid mutlak, iya, cuma dia tidak mengingkari yadullah itu dalam Al-Qur'an, tapi enggak mentakwil. Berarti itu tafwid ya. Berarti orang bertakwil itu belum tentu mentakwil ya. Ya. Tafwid itu sudah pasti menyerahkan maknanya seluruhnya kepada Allah SWT. Jadi tangan dan wajah atau
ayat-ayat yang memberikan yang secara zahir itu memberikan makna jism itu oleh para salafus soleh itu mereka lebih menggunakan metode tafwid, menyerahkan maknanya seluruhnya kepada Tuhan. Lebih selamat mana, tafwid atau takwil? Lebih selamat aslam ya tafwid. Tetapi lebih ahkam itu takwil. Maka kata ulama mengatakan at-tafwidu aslam wa tawilu ahkam. Tafwid itu lebih menyelamatkan artinya tidak sampai memasuki perdebatan gitu, tidak masuk sampai perdebatan. Tapi kalau takwil itu lebih memantapkan hati. Kenapa? Karena memberikan jawaban. Takwil maksudnya penafsiran seperti ini kudratullah. Iya. Jangan jawabannya juga kejawab. Jadi seperti itu dari takwil. Dan takwil ini sebenarnya sudah ada di zaman salafus saleh. Ada dalam kitab salah satu kitab judulnya bagus. Ta'wilus sifat ta'wilus salaf li ayati sifat. Coba cari itu, bagus kita. Jadi ta'wilus salaf li ayati sifat. Takwilnya para ulama salafus saleh itu terhadap ayat-ayat sifat. Dari judulnya aja kita tahu bahwa salafus saleh itu tidak hanya melakukan tafwid saja, tetapi juga takwil. Berarti takwil ini sudah ada sejak zaman salafus saleh. Dan dalam kitab itu juga menggunakan dalil-dalil argumentasi dari hadis-hadis sahih, hadis Bukhari, Muslim. Siapa yang mau menolak hadis sahih Bukhari, Muslim? Orang Salafi pun tidak mungkin menolak Sahih Bukhari Muslim, tidak mungkin, karena mereka jadikan rujukan juga. Dan mereka tidak bisa membantah bahwa para ulama salafus saleh juga menggunakan metode takwil. Itu ada dalam kitabnya itu, Takwilus. Kecil-kecil kitabnya, masalah itu. Karangan ulama Azhar. Nah, bagaimana kita menolak tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah itu sangat yang pertama kita harus ketahui bahwa pembagian tiga ini tidak pernah muncul pada ulama sebelumnya hingga munculnya Ahmad bin Taimiyah. Jadi sebelumnya tidak ada ajaran seperti itu. Tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa tauhid itu ada tiga. Kalau orang yang tidak mempercayai tauhid ini berarti misalkan uluhiyah, berarti dia bukan Islam. Tidak ada seperti itu. Yang kedua, ada yang nubuat itu loh Mas, yang dari kita. Ada taksim juga kan, uluhiyat, nubuat. Nah, itu pembahasan itu, maudhu'ul kalam. Beda ya? Ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Beda yang enggak masuk sini. Bukan. Itu pembahasan itu, maudhu'. Kemudian ar-rububiyah dari kata Rob. Tidak, orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak mempercayai tauhid tauhid uluhiyah berarti dia tidak muslim gitu. Dia hanya mempercayai tauhid rububiyah, itu salah besar ya. Kenapa? Karena banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan Rabbul alamin, kemudian seterusnya. Itu yang dimaksud adalah Tuhan itu. Tuhan yang kita sembah gitu, Tuhan yang kita selalu kita ibadahi gitu. Tidak mungkin berbeda dengan pemahaman yang lain. Kemudian juga dalam hadis-hadis juga mengatakan yang namanya Rabb pasti namanya ilah gitu. Tidak mungkin ilah itu berbeda dengan Rabb, itu tidak mungkin. Itu namanya luzum, makna luzum. Seperti dalam hadis ya tentang su'alul munkar wa nakir. Tidak mungkin yang ada dalam soal itu kan yang terkenal kan mengatakan apa? Man rabbuka. Apakah dia akan mengatakan man ilahuka? Bisa jadi lah. Gak mungkin, gak ada keterangan seperti itu. Tapi kan dalam satu makna itu Mas. Iya, makanya maknanya sama. Artinya rabbuka adalah ilahuka. Jadi iya. Tauhid rububiyah itu sama dengan tauhid uluhiyah, bukan berbeda. Itu sebenarnya poinnya itu. Tidak mungkin mengatakan man rabbuka. Oke. Man ilahuka. Pertanyaan lagi, mempertanyakan sesuatu yang sudah ada. Sangat itu sudah terbantah dengan argumen yang meskipun agak lemah ya argumen ini, tapi terbantahkan gitu, sangat terbantahkan. Tidak mungkin berbeda namanya rububiyah versus uluhiyah. Yang namanya orang mempercayai rububiyah pasti dia mempercayai uluhiyah. Yang mempercayai uluhiyah pasti juga mempercayai rububiyah. Itu sebenarnya yang perlu kita pahami itu ya. Dan juga mereka menggunakan kata rububiyah tauhid rububiyah itu sebenarnya ada
ada faktor di balik itu sebenarnya. Mereka menggunakan membagikan tauhid seperti itu. Pertama, mereka membagikan tauhid seperti itu karena ingin menyesatkan atau mengkafirkan orang yang bertawasul. Orang yang bertawasul mereka kafirkan dengan cara tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena orang yang tawasul itu mereka anggap menyembah Tuhan, atau yang istighosah ya, istighosah yang meminta kepada selain Tuhan kan. Itu mereka anggap melenceng daripada tauhid uluhiyah gitu. Karena yang tauhid uluhiyah itu menyembah Tuhan semata gitu, tidak berdoa kepada yang lain. Nah, makanya mereka membagi tauhid seperti itu. Padahal orang yang berdoa tawasul dan bertabaruk dan istighosah itu tidak ada yang namanya dalam benak mereka meminta selain Tuhan, karena memang yang mereka minta adalah Allah SWT semata gitu. Dan mereka hanya menjadikan wasilah orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah sebagai perantara untuk agar doa mereka diijabahi gitu. Dan itu memang perintah dari Al-Qur'an, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah kamu padanya wasilah, perantara. Artinya orang yang memiliki derajat yang mulia di sisi Tuhan. Dan itu juga sudah dilakukan sejak Nabi. Ya banyaklah hadisnya ya. Nanti mungkin pembahasan itu nanti ada pembahasan sendiri lah, pembahasan tentang tawasul dan bang. Jadi itu mereka istilahnya apa ya? tujuannya mereka membagikan tauhid seperti itu. Dan tauhid seperti itu sudah batal tersendiri. Dan masih banyak lagi lah argumen yang lain dalam kitabnya. Ada 4 menit lagi. 4 menit lagi. Sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup pembahasan tentang wahdaniyah. Nah, inilah yang namanya sifat salbiyah ya. 5 sifat salbiyah itu. 5 sifat salbiyah itu disebut salbiyah kenapa? Karena dia adamiyah, tidak memberikan makna sebenarnya. Tidak memberikan makna. Beda dengan ma'ani, memberikan makna, dia sifatun zaidatun. Misalkan orang ini berilmu, ya berarti ada tambahan makna. Oh, dia berilmu. Beda dengan dia tidak berilmu, tidak memberikan makna. Dia tidak berilmu aja, tidak berilmu, tidak memberikan makna ilmu kan, tidak. Dan itu secara mantuk, secara lafaz memang tidak memberikan menafikan kekurangan dalam Tuhan, menafikan hal-hal yang kekurangan, tetapi secara mafhum itu memberikan kemuliaan. Paham enggak? Adamul al-qidam artinya tidak adamul awaliyah, tidak ada keberawalan. Berarti mafhumnya Tuhan itu tidak di awal ada sejak segala sesuatu. Tidak ada keberawalan. Berarti kan malah mengagungkan seperti itulah. Nanti sebaliknya, nanti sifat ma'ani itu secara mantuk memberikan makna keagungan, tapi juga secara mafhum dia menafikan kekurangan yang ada pada Tuhan. Sama halnya tidak memiliki anak ataupun istri, bukannya melemahkan malah mengagungkan. Iya, mengagungkan. Jadi orang yang memiliki istri, beda ya kekurangan binis batilana ya. Kekurangan oleh manusia. Manusia itu kan rasa ada yang kurang kalau tidak memiliki pasangan, tidak memiliki anak. Tetapi bagi Tuhan tidak. Bagi Tuhan itu malah sempurna. Sempurna. Harus nisbatnya harus jelas. Iya. Jadi fil mantuk, sifatus sabiyah fil mantuk nafyul anaqais walakin fil mafhum yusbitul kamal. Kaidah. Jadi menambahkan kesempurnaan. Wa sifatul ma'ani kadzalik fil mantukihi yusbitul kamal wa yanfi an-naqais. Oh iya. Jadi menafikan kekurangannya. Sifat berilmu berarti Tuhan itu bukan bodoh gitu kan, bukan sejahilan. Berarti dia berilmu, memiliki ilmu, sifat ilmu. Walillahil matsalul a'la. Kurang lebih seperti itu ya, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kalau mau bertanya silakan tulis di pesan ya. Inbox langsung ke IG PCI. Oh iya benar. IG PCI. Terima kasih. Assalamualaikum.